Nice, pintar. Mulai ya, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Waalaikumsalam. Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat sore, salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di acara webinar Series B Kewarganegaraan Stikes Panti Waluyo Malang. Yang terhormat Bapak Angel Bertus Kuku Widyajatmoko MPD, yang terhormat Bapak Pramudia Herlambang, serta seluruh peserta yang hadir di webinar Kewarganegaraan Series B sore hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa telah mengumpulkan kita semua dalam acara webinar hari ini dengan keadaan sehat dan tanpa kekurangan suatu hal apapun. Baik, sebelum acara webinar dimulai, kami sudah menyiapkan link presensi, login, dan diharapkan untuk seluruh peserta bisa mengisinya terlebih dahulu. Silakan untuk link yang sudah dibagikan di room chat Zoom meeting. Selanjutnya, mari kita awali dengan doa terlebih dahulu. Doa akan saya pimpin secara Katolik. Bagi peserta yang beragama lain, dipersilakan untuk berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang kekal, terima kasih atas segala penyertaan pada hari ini, karena Engkau telah mengumpulkan kami semua di dalam acara webinar pada sore hari ini. Kami mohon penyertaan-Mu ya Bapa, supaya acara ini dapat terselenggarakan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, untuk seluruh peserta di ruang Zoom, kami selaku panitia menghimbau agar selama acara webinar berlangsung, untuk tetap mengaktifkan kamera dan menonaktifkan mikrofon selama materi dipaparkan. Acara akan berlangsung selama kurang lebih 90 menit atau sampai dengan pukul 16.30 WIB. Untuk mempersingkat waktu sebelum acara, perkenankan nama saya Ignatius Permadi sebagai MC untuk membacakan susunan acara pada webinar series B ini. Yang pertama, registrasi dan absensi login. Kemudian pembukaan dan doa. Selanjutnya pembukaan acara oleh moderator. Kemudian yang keempat, pemaparan pemateri pertama oleh Kak Bismoko Darmo dari S1 Farmasi. Kemudian pemaparan pemateri 2 dari Kak Maria Rosana dari S1 Farmasi. Kemudian pemaparan pemateri ketiga oleh Kak Febronia Sarti dari D3 Keperawatan. Kemudian dilanjutkan oleh sesi tanya jawab oleh peserta webinar sore hari ini. Kemudian closing statement dari Bapak Kuku dan Bapak Pramudia Herlambang. Kemudian sesi dokumentasi, penutup dan doa, kemudian absensi lockout. Baik, setelah ini waktu dan tempat saya persilakan kepada moderator untuk memulai acara inti webinar pada sore hari ini. Kepada Kak Naomi, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih MC. Hadirin yang berbahagia, sampailah kita pada acara pokok webinar kemanusiaan di tengah pandemi COVID-19 ini. Yakni dengan materi pertama yang akan disampaikan oleh Kak Bismoko sebagai narasumber pertama kita. Untuk Kak Bismo, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator untuk waktu dan tempat yang sudah diberikan. Salam sejahtera bagi kita semua, terutama pada Pak Kukuh Widyatmoko selaku dosen dan juga Bapak Pram selaku memberi akses kepada kita. Sekarang perkenalkan, saya Bismoko Darmo dari S1 Farmasi dan saya mewakilkan kelompok 5 untuk membawakan materi mengenai wawancara pejuang kemanusiaan. Next. Ya, ini adalah narasumber kita. Sebenarnya dari kelompok kita mendapatkan 4 narasumber yang berbeda. Namun setelah hasil diskusi yang panjang, kami mendapatkan jika kita memilih satu narasumber yang mendapatkan informasi terbaik dan mendapatkan apresiasi dari kami.
yaitu adalah Bapak Tri Joko Asmoro. Sebagai informasi saja, Pak Joko sendiri merupakan Satpam di Stikes Pantiwaluyo Malang yang sudah bekerja sejak tahun 1998. Next. Nah, pertanyaan pertama yang kami ajukan adalah perbedaan apa yang Bapak alami selama masa pandemi, khususnya dalam bidang pekerjaan. Next. Nah, beliau sendiri menyampaikan jika dalam kebijakan berpengaruh dan di saat yang lain libur, Bapak ini masih tetap masuk dan bekerja. Untuk sebelum pandemi sendiri, pekerjaannya itu lebih sibuk karena kan juga lebih banyak yang ditangani, lebih banyak mahasiswa yang masuk ke kampus untuk melakukan tatap muka. Tapi setelah pandemi sendiri, beliau merasakan jika kampus menjadi lebih sepi. Lalu dari segi pendapatan memang ada pengurangan sedikit, tetapi itu merupakan hal yang wajar bagi beliau, dan beliau tetap menyukuri hal itu. Next. Ya, pertanyaan selanjutnya. Selama masa pandemi, banyak pihak yang mengkritik pemerintah terkait dengan kebijakan yang dibuatnya. Untuk kedepannya, apakah Bapak Joko memiliki pesan dan harapan untuk bangsa Indonesia terkait dengan sistem pemerintahannya? Next. Nah, untuk pemerintahan yang sekarang, Bapak Joko sendiri sudah merasa lebih baik dari sebelumnya karena untuk beberapa permasalahan seperti masalah demokrasi, itu sudah ada memiliki penanganan. Untuk penata laksanaannya juga sudah lebih baik daripada yang sebelumnya. Lalu untuk penanganan masalah pembangunan infrastruktur dan lain-lain juga sudah direalisasikan dalam bentuk seperti pembangunan jalan dan lainnya seperti itu. Lalu untuk politik sendiri juga memiliki aturan-aturan yang lebih baik dari sebelumnya, sehingga Bapak Joko mengharapkan untuk kedepannya Indonesia memiliki pemerintahan yang lebih baik dan lebih positif dan mampu untuk dipertahankan. Dan untuk segi lainnya, Indonesia itu masih cenderung dengan aturan-aturan lama. Misalnya dalam menarik investor atau di dunia internasional ada perdagangan fitur digital Indonesia masih belum mengikuti regulasi. Nah, itu masih mengikuti regulasi yang dulu sehingga investor masih sulit. Jika nanti dikembangkan, akan banyak investor dan semakin banyak perusahaan dan usaha Indonesia akan semakin melonjak dan akan berdampak positif dan mungkin peningkatan pengangguran akan semakin berkurang dengan adanya investor yang semakin melonjak ini. Next. Ya, pertanyaan selanjutnya. Apakah Bapak Joko tersebut memiliki harapan terutama bagi generasi penerus bangsa, khususnya untuk bagi mahasiswa seperti kita? Nah, masalah etika itu Bapak Joko sendiri merasa jika yang sekarang tidak seperti dulu. Sebagai pemuda itu kita harus menerima dan mengikuti tuntutan perkembangan zaman. Tetapi masalah perasaan dan tindakan itu diusahakan agar tidak melupakan budaya Indonesia dan tidak terpengaruh dengan adanya budaya barat atau budaya asing. Meskipun zaman teknologi semakin maju, generasi muda perlu memilah mana budaya yang baik dan tidak patut untuk ditiru. Sehingga Pak Joko memiliki harapan untuk lebih baiknya di kedepannya. Ya, terima kasih. Saya wakilkan dari kelompok kami. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kak Bismo telah menyampaikan materi yang dapat kita jadikan pelajaran agar kita sebagai pemuda untuk mengikuti kemajuan teknologi. Namun kita tidak boleh lupa akan karakter bangsa dan tetap mengembangkan budaya Indonesia tersebut ya Kak. Lalu materi pertama sudah selesai, langsung saja kita lanjutkan dengan materi kedua yang akan disampaikan oleh Kak Maria Rosana. Untuk Kak Maria Rosana, saya persilakan.
Yuk, silahkan. Kelompok 2. Baik, terima kasih. Aduh, suaraku nggak kedengeran. Halo, apakah suara saya terdengar jelas? Oke, sip. Baik, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Sebelumnya, selamat sore Pak Kuku dan Pak Pram. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, wawancara kami. Kami mewawancarai 4 orang, namun berdasarkan hasil diskusi kami memilih 1 orang yang akan dipresentasikan. Dan di sini kelompok saya ada Christopher Bramatio, Francisca Elsia, Lili Pujiati, dan saya sendiri Maria Rosana Miranti. Lanjut. Dalam presentasi ini, yang pertama ada perkenalan, yang kedua biodata narasumber, yang ketiga motivasi, yang keempat kegiatan, yang kelima suka duka, dan yang keenam pesan. Lanjut. Ada biodata narasumber. Narasumbernya yaitu nama Markus Wawan Jumiran, untuk tempat tanggal lahir Ngawi 19 Maret 1965, pekerjaan sehari-hari yaitu sebagai guru agama Katolik di SLB Bakti Luhur Malang, dan riwayat kegiatan yang beliau ikuti yaitu anggota relawan bantuan dan komunitas radio antar penduduk Indonesia, Bankon Rapi, di Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, mulai dari tahun 2016 sampai sekarang. Lanjut. Kemudian motivasi dari beliau yaitu yang pertama, kegiatan ini merupakan kegiatan sosial, termasuk dalam kegiatan relawan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, khususnya dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Lanjut. Motivasi yang kedua yaitu membantu hal-hal yang terjadi di masyarakat. Misalnya, jika terjadi bencana atau hal lain yang sangat membutuhkan bantuan. Lanjut. Kemudian ini adalah kegiatan ketika pandemi. Yang pertama, memberikan informasi akurat tentang virus corona atau memberi penjelasan dan penyuluhan yang berguna bagi masyarakat. Yang kedua, membantu memberikan semprot desinfektan ke rumah-rumah pada masyarakat yang terkena wabah virus corona. Yang ketiga, membantu membersihkan tempat ibadat yang sudah melaksanakan ibadat. Yang keempat, membantu dalam menjaga keamanan peribadatan. Selanjutnya, ketika ada warga yang meninggal, membantu tenaga kesehatan untuk proses pemakaman jika ada yang meninggal karena virus COVID. Selanjutnya, suka duka yang dialami oleh beliau. Lanjutnya, yang pertama adalah sukanya. Senang karena kegiatan ini merupakan kegiatan sosial yang berguna bagi masyarakat dengan menolong orang lain yang membutuhkan. Yang kedua, senang memiliki banyak pengalaman, pelajaran, dan teman baru dalam kegiatan ini. Yang ketiga, senang dapat terus aktif dan eksis, sehingga dapat dikenal dan diterima di masyarakat. Selanjutnya, kemudian dukanya, yang pertama rela berkorban waktu yang digunakan untuk menolong orang lain. Yang kedua, rela mengorbankan tenaga dan harus tetap menjaga kesehatan fisik agar dapat selalu menolong orang lain. Lanjutnya, ini adalah pesan yang disampaikan oleh beliau, yaitu jadilah mahasiswa yang mau berkorban demi kepentingan bersama melalui kegiatan sosial di masyarakat.
Selanjutnya, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Maria telah menyampaikan materi yang sangat menarik tentang kemanusiaan. Jadi di sini kita dapat belajar untuk berani berkorban demi kepentingan bersama. Kemudian kita juga harus menjadi pemuda yang berguna bagi bangsa dan tetap semangat untuk menjalankan tugas kita sebagai pemuda Indonesia. Kemudian langsung saja kita sampai pada materi yang terakhir kita yang akan disampaikan oleh Kak Febronia Sarti. Silakan untuk Kak Febro. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu dan tempat yang diberikan kepada saya. Selamat pagi, selamat sore Pak Kuku dan Pak Pram, dan selamat sore juga bagi mahasiswa dan mahasiswi yang hadir di webinar pada sore hari ini. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil wawancara kami yang kami wawancarai pada pedagang kaki lima yang berjualan di masa pandemi COVID-19. Sebelumnya, anggota dari kelompok 8 ada Veronica Aintias, Ervina Damayanti, Windy Agung F, dan Febronia Sartinium, yaitu saya sendiri. Baik, untuk biodata narasumber yang pertama, di sini ada Bapak Heru. Beliau tinggal di Jalan Tomat, Bumi Ayu. Umur beliau 38 tahun dan pekerjaan beliau sebagai penjual punya. Baik, Bapak Heru yang berjualan punyam ini dulunya adalah pegawai pabrik di Bogor. Dikarenakan ia di PHK karena pandemi COVID-19 ini, Bapak Heru ini bingung bagaimana cara memberikan nafkah kepada keluarganya, dan kebetulan pada saat itu ekonomi keluarga mereka sedang menurun. Hingga pada akhirnya Bapak Heru ini memutuskan untuk merantau dan ikut saudaranya ke Malang untuk berjualan punyam ini tadi. Lalu untuk narasumber kami yang kedua ada Mbak Rini. Usia Mbak Rini 27 tahun, beliau tinggal di belakang Unikama. Pekerjaan Mbak Rini ini sebagai penjual es boba. Mbak Rini adalah seorang wanita yang mempunyai suami dan anak balita. Sebelumnya, ia pernah bekerja sebagai seorang sales di perusahaan yang bernama Caplang. Nah, karena perusahaan ini tidak berproses lagi, sehingga pada akhirnya Mbak Rini memutuskan untuk resign karena tidak mendapatkan pendapatan dari perusahaan tersebut. Pada akhirnya, Mbak Rini memutuskan untuk berjualan es boba demi membantu perekonomian keluarga mereka. Bukan itu saja, tetapi dia memiliki alasan agar memiliki banyak waktu dengan anaknya karena kebetulan anaknya masih balita. Untuk narasumber kami yang ketiga, di sini ada Bapak Sony. Usia beliau 37 tahun, beliau tinggal di Blitar dan pekerjaan beliau sebagai penjual bakso keliling. Baik, Pak Sony ini adalah penjual bakso keliling. Beliau sudah berjualan bakso itu mulai dari ia masih di Blitar. Nah, sekitar tahun 2017, beliau memutuskan untuk berjualan bakso itu di Malang. Kalau dari alasan beliau, karena beliau ingin mencari pengalaman baru. Nah, beliau sudah berjualan di Malang ini sekitar 3 tahunan. Nah, ada keunikan sedikit dari Bapak Sony ini, yaitu saat berjualan bakso keliling, dari yang saya lihat, Bapak Sony ini selalu berpakaian yang sangat rapi, tidak seperti tukang bakso pada umumnya. Misalnya, beliau tuh biasanya memakai setelan seperti kemeja atau jeans dan sepatu, itu seperti kayak ingin orang berjalan-jalan lebih tepatnya. Nah, dikarenakan mungkin pakaian yang sangat rapi, jualannya itu jadi laris. Dan Bapak Sony ini juga jadi bersemangat dalam berjualannya. Tetapi walaupun memang jualannya laris di masa pandemi ini, tetapi memang penghasilan yang ia dapatkan itu tidak sama seperti sebelum adanya pandemi ini tadi. Next. Hal yang dapat
yang didapatkan pada saat wawancara ada pengalaman, motivasi, dan bersangkutan dengan materi KWN. Baik, untuk pengalaman yang didapatkan, yang pertama kita tidak boleh malu melakukan pekerjaan apapun demi mendapatkan sesuap nasi. Tetapi di sini dalam konteks pekerjaan apapun ini bukan berarti seperti kayak maling atau copet, itu tidak ya. Mungkin yang ya setidaknya pekerjaan yang baik. Lalu yang kedua, selalu belajar untuk bersyukur apapun keadaannya dan mengambil sisi positif dari hal itu selagi pun memang sulit untuk melihat sisi positifnya. Next. Lalu pengalaman yang saya dapat lagi, dalam menjalankan suatu hal atau pekerjaan haruslah tulus dari hati, dan kita juga menjalaninya itu senang, serta jangan putus asa karena kegagalan adalah pintu sukses bagi orang yang mau maju. Next. Lalu pengalaman yang didapat juga adalah harta yang paling berharga adalah keluarga. Setelah itu selalu berjuang sampai sukses mengikuti kita. Selanjutnya, lalu untuk motivasi. Motivasi dari Bapak Heru, lalu Bapak Sony, dan Mbak Rini, itu yang pertama, bagi anak muda, gunakanlah masa mudamu dengan baik, dan melakukanlah hal yang berguna bagi orang lain. Karena jika tidak digunakan dengan baik, kelak kau akan menyesal tidak melakukan hal yang baik di masa muda. Lalu yang kedua, tetap semangat dan jangan menyerah untuk menggapai mimpi, dan tetap bersyukur terhadap apapun yang terjadi. Lalu yang ketiga, selagi masih bisa hidup berkecukupan, hargailah mereka yang telah berjuang membawamu untuk sukses. Lalu dilihat dari wawancara kami, saya menghubungkan bahwa wawancara kami ada sangkut pautnya dengan materi kewarganegaraan, yaitu mengenai disharmonisasi. Nah, di mana di masa pandemi ini terlihat sekali adanya pro dan kontra saat pemerintah memutuskan adanya PPKM. Karena di mana ada pihak yang merasa dirugikan dan juga ada pihak yang merasa diuntungkan. Tapi di sini bukan saja pada saat memutuskan PPKM, di saat adanya COVID ini masuk di Indonesia pun pasti sudah banyak adanya pro dan kontra. Nah, dan kebanyakan pihak yang merasa diuntungkan itu mereka merasa setuju dengan apa yang diputuskan pemerintah, yaitu diterapkannya PPKM ini. Sedangkan kontra atau pihak yang kurang setuju biasanya kebanyakan adalah pengusaha, pedagang, karena di mana mereka sudah sangat dirugikan dengan diterapkan PPKM ini. Lalu, adanya pro dan kontra ini, atau ketidaksamaan pendapat ini, dapat memicu perpecahan atau terjadinya disharmonisasi. Baik, mungkin itu saja materi dari saya. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Kak Febronia telah menyampaikan materi yang sangat memotivasi kita bahwa kita sebagai anak muda harus menggunakan masa muda kita dengan baik dan berguna bagi orang lain. Kita juga harus tetap semangat dan jangan menyerah dan tetap bersyukur. Baik, kita telah mendengarkan materi-materi yang telah disampaikan oleh narasumber kita yang sangat inspiratif dan memotivasi. Banyak ilmu yang dapat kita gunakan dan kita implementasikan di kehidupan kita sehari-hari. Jadi, mari kita mulai dari hal kecil dahulu, namun bisa membuahkan hasil yang besar dengan penuh semangat. Langsung saja kita masuk ke sesi tanya-jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan menyebutkan nama, prodi, narasumber yang ingin diberikan pertanyaan. Kemudian, pertanyaan bisa langsung disampaikan dengan mengaktifkan mikrofon dan kamera atau menuliskan di kolom chat. Waktu yang kami berikan untuk sesi tanya-jawab kurang lebih 15 menit. Silakan teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Bagaimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan dari narasumber pertama, kedua, atau yang ketiga?
Mungkin dari Yohanes Enggal atau Gabriela yang biasanya bertanya, ingin ada hal yang ingin ditanyakan, silakan. Ya, mungkin kalau dari saya, ya ada yang saya tanyakan ya. Lebih tepatnya ini untuk semua narasumber ya. Dari narasumber yang telah diwawancari dari beberapa kelompok tersebut, dalam disharmonisasi tersebut itu apakah kayak misal terlebih di ekonominya ya, itu kayak bisa memberikan kayak apa yang bisa diambil dari disharmonisasi tersebut ya, lebih-lebihnya ke hikmahnya. Nah, dari disharmonisasi tersebut. Nah, ini pertanyaannya untuk setiap narasumber. Terima kasih. Baik, silakan untuk narasumber jika ingin menjawab. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan menjawab terlebih dahulu ya. Mungkin jika Anda mendengarkan waktu saya presentasi, saya sudah menyebutkan bahwa pesan yang dapat diambil dari beliau adalah beliau tetap bersyukur meskipun terdapat perbedaan antara pandemi maupun tidak pandemi. Seperti halnya gaji yang mulai berkurang, beliau tetap menyukuri hal itu dan beliau tetap berterima kasih terkait dengan hal itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Bismoko telah mengutarakan jawabannya. Silakan untuk narasumber kedua, mungkin dari Kak Maria Rosana ingin menjawab. Baik, kalau dari saya sendiri itu seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa dari narasumber tersebut itu pesan yang ingin disampaikan itu adalah kita harus mau membantu orang lain. Nah, walaupun kita mengorbankan seperti tenaga, kesehatan fisik, tapi kita tetap harus semangat untuk membantu dengan ikhlas agar dapat berguna di masyarakat. Itu dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Maria Rosana sudah menjawab pertanyaan tadi. Mungkin bisa dilanjutkan untuk Kak Febronia Sarti untuk menjawab. Baik, kalau dari saya, dari hasil wawancara yang kami lakukan, ya untuk hikmah yang didapat, yang pasti belajar lebih banyak untuk bersyukur. Sekecil apapun, hal itu harus disyukuri. Seperti kayak di wawancara tadi kan, apapun keadaannya, belajar untuk bersyukur dan menerima segalanya. Dan dalam kehidupan, jika memang kita mengalami suatu masalah atau apa, ya usahakan bisa mengambil sisi positifnya, walaupun memang itu agak sulit. Mungkin itu kalau dari saya. Baik, jadi kita harus tetap bersyukur ya di keadaan apapun. Begitu Enggal, untuk Enggal apakah pertanyaannya sudah terjawab? Ya, terima kasih untuk setiap narasumber atas jawabannya juga. Dan terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Baik, sama-sama Enggal. Nah, ini di kolom chat sudah ada pertanyaan dari Mosa Elsada dari Prodi D4 MIK. Izin bertanya untuk narasumber ketiga, Kak Febronia, apakah ada dari orang yang Anda wawancari itu tidak setuju dengan adanya PPKM? Gitu Kak. Silakan untuk Kak Febronia, silakan dijawab. Baik, saya mohon izin menjawab. Kalau dari wawancara yang kami lakukan untuk 3 narasumber, untuk mereka memang awalnya kurang setuju karena kan pendapatannya juga makin berkurang ya. Dimana kalau PPKM itu banyak pembatasannya, harus segala ikut protokol apa segala macam. Nah, tapi setelah mereka menjalaninya,
kalau dari 3 narasumber mereka sudah tidak keberatan karena mungkin kan sekarang sudah diberi kelonggaran ya untuk para pedagang sudah bisa berjualan, dan walaupun memang untuk pendapatan yang mereka dapatkan tidak sama seperti yang sebelum adanya pandemi, tapi ya mereka tetap berjualan walaupun ya tadi keuntungannya tidak sama. Mungkin begitu dari saya. Baik, terima kasih Kak Febronia. Dari Mosa Elsada, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Sudah terjawab, terima kasih. Baik, sama-sama. Dari teman-teman semua, apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Apakah masih ada? Kalau tidak ada, langsung saja dilanjutkan dengan closing statement. Begitu teman-teman. Saya ya, Naomi. Iya Pak Kuku. Baik, ya terima kasih. Salam sehat semuanya. Salam Saya sehat, Pak. memberikan beberapa catatan saja ya. Catatannya yang pertama bahwa kelompok B akhirnya bisa melaksanakan webinar pada hari ini. Itu yang penting karena situasi yang tidak menentu, tetapi kita mampu memastikan bahwa kegiatan webinar tetap berjalan dengan baik. Terima kasih kepada Mas Bram yang setia mensupport kami, mahasiswa Stikes Pandi Waluyo. Catatan yang saya berikan untuk pemateri bahwa secara umum dulu konsepnya atau pernyataannya adalah berbasis wawancara dari orang-orang di sekitar kita, betul, sekitar kita yang kamu jumpai dimanapun yang terjangkau. Tuh. Lalu yang kedua, dari hasil wawancara itu disajikan dengan sebuah narasi, dengan sebuah deskripsi PowerPoint. Ya. Jadi hasil wawancaramu diolah menjadi PPT, presentasi PowerPoint. Nah, narasumber-narasumber yang Anda dapatkan itu akan semakin kuat presentasinya ketika di situ ada fotonya. Ya, kekuatan dari presentasi itu akan semakin menonjol ketika ada foto dari narasumber-narasumber itu. Entah ketika Anda wawancara, satu, ketika si narasumber itu beraktivitas sesuai dengan itu makin bagus, jelas itu. Lalu kita mencoba mengambil intisari apa yang dapat kita petik dari wawancara itu, dari narasumber-narasumber itu. Nah, secara umum itu. Lalu yang berikutnya bahwa Anda belajar mengungkapkan sebuah pendapat, gagasan, opini. Nah, sekarang catatan secara khusus, ya. Saya mulai dari kelompok 1. Dari kelompok 1 itu tadi memang sudah disampaikan ada beberapa narasumber hasil wawancara. Tapi dinyatakan bahwa setelah mengadakan diskusi, akhirnya diputuskan satu yang terpilih. Ya. Nah, menjadi pertanyaan saya, kenapa harus dipilih salah satu? Nah, tadi kan pertimbangannya kelayaan. Nah, kelayaan kan sebetulnya yang menjadi poinnya adalah kita belajar apa dari narasumber itu. Kita belajar apa? Menurut kita sepele, tapi ketika kita melihat sisi yang positif, melihat sisi lebih dari narasumber itu, pasti kita bisa belajar banyak. Sehingga kalau 4 narasumber, maka kita belajar macam-macam dari narasumber 1, 2, 3, 4 itu. Tapi kalau dari 4 itu akhirnya dikurangi menjadi 1, lah itu 4 dari 3 narasumber itu kita tidak bisa belajar. Bagi Anda mungkin tidak penting, tapi bagi saya, bagi yang lain bisa bernilai. Itu satu.
Lalu yang kedua, dari pemaparan kelompok 1 itu lebih apa ya? Maksudnya saya gini, itu hasil wawancara murni dipindah ke PPT. Nah ya, hasil wawancara murni dialog tanya jawabnya dipindah ke PPT. Tetapi tidak diolah menjadi sebuah presentasi. Bahwa di sana dari hasil wawancara itu akan semakin menarik ketika diolah dalam bentuk PPT. Ya, dari wawancara diolah menjadi PPT itu lebih sip. Dan di situ sudah ada fotonya. Dan itu orang dekat di sekitar Anda. Yang sehari-hari Anda, dalam tanda kutip sehari-hari itu maksudnya ketika Anda ke kampus akan berjumpa. Dan 3 yang lain itu sangat disayangkan jika tidak dimunculkan. Nah, itu saya tidak tahu pertimbangannya. Demikian juga kelompok yang kedua. Ya, kelompok yang kedua itu begitu, ada beberapa narasumber, tapi dipilah, diseleksi, tidak tahu berdasarkan apa, akhirnya hanya 1 narasumber. Dan itu kekuatannya juga demikian, sudah diolah dari hasil wawancara, itu sudah kemajuan, progres ya, sudah diolah dari hasil wawancara. Lalu juga ada fotonya, oke, bagus. Foto yang beraktivitas sebagai bentuk bahwa dia relawan. Tuh. Lalu yang kelompok ketiga, nah ini 3 narasumbernya, 3-tiganya ditayangkan hasil wawancara diolah dalam bentuk PowerPoint. Nah ini menunjukkan sebuah kreativitas, cara berkomunikasi, ya, cara berkolaborasi. Sehingga keterampilan-keterampilan itu sebetulnya yang mau saya pesankan untuk teman-teman semuanya. Ada kemampuan berkomunikasi, ada kemampuan berpikir kritis. Berpikir kritisnya ini yang kurang. Ya, berpikir kritis. Kenapa begini? Kenapa begitu lah? Seperti sesi tanya jawab aja, yang bertanya hanya beberapa orang saja dari sekian banyak. Sehingga tujuan untuk berpikir kritisnya saya belum tercapai. Lalu kemampuan berkomunikasi sudah. Lalu kreatif lah. Kreatif itu maksudnya menciptakan dari hasil wawancara yang sebegitu lalu Anda kreatifkan menjadi sebuah PPT yang menarik dari 3 narasumber. Hanya sayangnya kelompok 3 tidak ada fotonya. Ya, penjual bakso tidak ada, lalu penjual punyam itu tadi apa saya juga tidak tahu. Itu sayang sekali tidak ada fotonya. Sehingga sulit untuk membayangkan dan kekuatannya tidak ada. Tetapi kelompok 3 memberikan sebuah struktur berpikir yang runtut. Ada pengantarnya, ada perkenalan, ada motivasi, dan lain sebagainya. Itu untuk PPT. Jadi gini, mana yang baik? Ya ada sisi baiknya, ada sisi kurangnya, ada. Lah itu nanti silahkan untuk kelompok C berikutnya mengemas menjadi tampilan ini tadi. Hasil wawancara, jangan wawancara langsung dipresentasikan, tidak, tapi diolah, ada fotonya juga. Itu untuk narasumber. Lalu untuk MC, oke, sudah lancar, tinggal menambah jam terbangnya saja. Lalu juga moderator juga oke, sudah ada keberanian. Ya, hanya memang ada satu kalimat yang menurut saya mengganjal. Jika ada yang mau bertanya, bukan jika ada yang mau bertanya, karena kita memberi kesempatan untuk bertanya. Jadi dipertegas, silahkan bertanya, karena ini sesinya tanya jawab, bukan jika ada yang mau bertanya, bukan. Karena nanti maknanya berbeda. MC oke, moderator oke, pembuat flyer oke, membuat link presensi oke, dan tampaknya oke begitu. Terima kasih untuk semuanya, mari kita terus belajar. Saya kembalikan ke Naomi, silakan Naomi. Baik, terima kasih Pak Kukuh atas closing statement yang diberikan. Baik, langsung saja dilanjutkan dengan Pak Pramudya Herlambang. Untuk Pak Pramudya, silakan. Ya, terima kasih. Dengar suara saya ya? Oke, mantap. Ya, hari ini pemateri sudah sangat percaya diri, sudah bagus sekali. Sudah percaya diri berbicara di depan kamera, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Stikes Pantiwoloyo Malang sudah memberikan kepercayaan kepada Prams Manajemen untuk menyelenggarakan atau memfasilitasi webinar kali ini. Sekian, terima kasih. Salam sehat semua.
Baik, terima kasih Pak Kuku dan Pak Pramudia Herlambang. Semoga closing statement yang diutarakan atau yang kami dapat bermanfaat bagi kami berikutnya dan dapat menjadi bahan evaluasi di kemudian hari. Untuk itu, saya kembalikan ke MC, silakan untuk Ignatius. Baik, terima kasih untuk waktunya Kak Naomi. Saat ini kita sudah sampai di penghujung acara. Namun sebelum itu mari kita mengambil gambar terlebih dahulu untuk didokumentasikan. Kepada para peserta diharapkan mengaktifkan kameranya bagi yang belum mengaktifkan. Dokumentasi akan diambil oleh si dokumentasi kita yaitu Kak Rindri. Baik Kak Rindri, saya persilakan. Dimohon untuk mengaktifkan kameranya ya. Ini ada 2 slide dan saya akan memulai dari slide pertama. Selanjutnya untuk slide kedua, yang belum on cam dimohon untuk mengaktifkan kameranya ya. Karena di slide kedua banyak yang off cam. Dihitung ya. Baik, Pak. Baik, saya akan mengambil gambarnya. 1, 2, sebentar. 1, 2, 3. Sudah. Terima kasih. Terima kasih untuk Mbak Rindri. Karena kita sudah sampai di penghujung acara, mari kita tutup dengan doa. Doa akan saya pimpin secara Katolik. Bagi umat yang beragama lain, dipersilakan untuk berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam acara webinar sore hari ini. Hingga Kau izinkan kami semua berjalan dengan lancar tanpa kendala. Sekali lagi terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik, terima kasih kepada Pak Kuku yang telah hadir sebagai keynote speaker. Terima kasih juga kepada Bapak Pramudia Herlambang yang telah mensponsori dan membantu kami menyelenggarakan webinar. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah bekerja sama dengan para peserta yang telah hadir dalam acara webinar kewarganegaraan series B pada sore hari ini. Sebelum itu, bagi sebelum acara ini ditutup, untuk peserta dipersilakan untuk melakukan presensi logout sebelum meninggalkan ruangan Zoom ini. Link absensi sudah dibagikan di room chat. Sri Sakarindi nanti hasil rekodnya dikirim ke Pak Pram ya. Baik, Pak. Oh, nanti emailnya tak kirimi. Siap, Pak. Oh, boleh. Bisa. Baik, izinkan kami sebagai panitia untuk undur diri dan mohon maaf jika selama acara ada kesalahan yang kami perbuat baik sengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa kembali. Untuk para peserta sudah diperbolehkan live Zoom-nya. Terima kasih, salam sehat, Tuhan memberkati. Semuanya, Mas Pram. Terima kasih. Tak repoti ya. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Kuku. Semuanya luar biasa, tetap semangat. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih, Terima Pak. kasih. Terima kasih.